gereja selama sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Hari Jumat 2 Februari diadakan komsel bertempat di rumah keluarga Ibu Kesia. Ibadah Raya Minggu 4 Februari dilayani oleh Bapak Pendeta Firman Skiver. Dan juga ibadah anak sekolah Minggu pada pukul 10. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada hambanya Pastor Willy Sagita beserta istri dan beserta keluarga sudah datang untuk melayani di gereja kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor dalam segala pelayanan dan kehidupan sehari-harinya. Shalom para pencinta firman Tuhan. Semangat baca Alkitab, senang firman Tuhan. Dan seperti biasa ini saya tampilkan report pembacaan Alkitab di minggu Januari, maksudnya di bulan Januari minggu terakhir ini. Ya Bapak Ibu, saya mengajak untuk sama-sama kita setiap hari untuk membaca Alkitab. Walaupun tidak bisa kita membaca, mungkin bisa mendengarkan melalui Alkitab mobile di aplikasi, sehingga kita tiap hari bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita senang firman, maka kita akan dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pelihara kita. Apapun itu masalah kita, pasti Tuhan pelihara. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan selalu datang hidup kita. Sebagai contoh, saya akan mengundang sahabat kami untuk memberikan kesaksian karena kebaikan Tuhan. Kita sambut Ian, beri tepuk tangan. Shalom Jemaat GB Live. Jadi hari ini saya ingin berkesaksian tentang apa yang dialami oleh keluarga Pak Selamat. Kami setelah mulai COVID, bisnis bokap hancur, turun banget ekonomi. Kami ditopang sama kakak saya. Ya, bisa disebutin pasti udah pernah kenalan. Kita ingin mendapatkan perubahan pas awal tahun ini. Kita berdoa terus sama Tuhan selama awal tahun sampai sekarang. Pas awal tahun kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Tiba-tiba kakakku yang kedua kasih kabar bahwa ada orang yang ingin menyalurkan dana melalui nasi box yang ingin dibagikan ke panti asuhan yang jumlahnya ribuan selama 1 bulan tersebut. Itu adalah satu berkat Tuhan yang ajaib dalam tahun ini yang saya alami sama keluarga saya. Tuhan gak bakal meninggalkan kita. Amin. Saya ingin minta bantuan doanya agar kegiatan kami berjalan dengan lancar selama kegiatan itu berjalan. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Mari kita sekeluarga dekat dengan Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan. Siapa yang sini mau merasakan dan melihat kebaikan Tuhan? Lambaikan tangan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kalau kami boleh berada di sini, Bapak, berkumpul untuk menyembah, itu bukan kebetulan. Itu pasti karena Tuhan Yesus memampukan kita. Biarlah kami boleh mengambil bagian terbaik Tuhan. Silakan kita ambil kembali dari kita. Kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan.
Sudah kau beri rancanganmu yang terbaik. Katakan sekali lagi dari hati kita, panggil dia Bapa. Bapa sayang, Bapa, kami butuh sekali lagi dinyatakan di tempat ini. berikanlah Kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Penuhi setiap tempat ini Tuhan dengan kehadiran-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau menembusi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sudah berikan kami datang hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Menyenangkan nama-Mu di atas segala Tuhan. Mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan. Terima kasih kami dengan nama-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang sungguh sangat baik. Kami tahu kami terjaga aman bersama dengan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan rancangan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami datang, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau dengar punya quality time, keintiman dengan Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan dalam kondisi tergelap kami, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu menggendong kami. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kesabaran-Mu terhadap kami, menunggu kami sampai kami benar-benar bertumbuh dewasa. Terima kasih Kau sabar terhadap kenakalan, kebandelan, ketegar-tengkukan kami. Saat ini kami mau belajar Tuhan. Jangan lalukan proses-Mu dari hidup kami. Karena firman-Mu sendiri berkata, jikalau Engkau mengasihi kami, maka Engkau pasti mendidik kami. Kami tidak mau jadi anak-anak yang gampang, tapi biar kami mau menjadi anak-anak yang benar-benar membuat Engkau bangga Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan sepanjang pagi hari ini, siang hari ini, ibadah ini. Ini semua hanya tentang Engkau Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu di tengah kami. Kami mau tolak semua agenda manusia di tempat ini. Biar hanya Engkau saja, kehendak-Mu, hati-Mu yang dinyatakan di tempat ini. Kami siap mendengarkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semua. Shalom, shalom. Sebelum kita mulai, saya ada tahu kebetulan bahwa hari ini anaknya Pak Gem ulang tahun ya. Esra ya, Esra ulang tahun ya. Esranya dari mana ya? Di atas ya. Boleh nggak kita doa sama-sama nanti buat dia? Boleh? Boleh kita ajak Esra. Kita karena di sini sebagai satu keluarga ya. Jadi sebagai satu keluarga sudah sewajarnya kita sebagai keluarga saling mendoakan satu sama lain. Nggak jalan sendiri-sendiri. Kita ingat bahwa bagian kita adalah saling menopang satu sama lain. Yuk kita sama-sama mau berdoa hari ini. Esra berumur 1 tahun. Segala sesuatu dimulai dari angka 1 dan adalah suatu hal yang baik ketika memulai perjalanan dalam kehidupan itu kita serahkan kepada Tuhan. Berjalan benar-benar beserta dengan Tuhan. Yuk mari yuk kita arahkan tangan kepada Esra. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapak. Kalau Kau tempatkan Esra bersama-sama dengan kami di tempat ini, Kau berikan kepercayaan, Kau berikan kehormatan untuk Pastor Junianto beserta dengan istri dan keluarga untuk mengembangkan, untuk menjaga, menemani, memberikan penjagaan untuk Esra. Kami berdoa seperti anak panah di tangan pahlawan Tuhan. Kami letakkan Esra ke dalam tangan-Mu. Kami tahu dalam perjalanannya dia Engkau punya rancangan yang luar biasa. Engkau sendiri mengatakan bahwa dia adalah anak-Mu yang sungguh Kau kasihi. Dia adalah keturunan
dari Tuhan dengan destiny raja-raja yang luar biasa. Tuhan sendiri yang melatih tangan dia untuk berperang, memberikan kaki yang kuat, memberikan pikiran yang benar-benar melekat hanya pada Tuhan. Sungguh dia anak yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dia bertumbuh besar semakin mengenal Engkau, semakin mencintai Engkau. Benar-benar hatinya, benar-benar dia bertumbuh mengasihi Engkau lebih dari apa-apanya. Kami lepaskan berkat Tuhan untuk Esra, untuk keluarganya, untuk Pastor Junianto, untuk istrinya juga, untuk kakaknya Esra. Kami lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Benar-benar mereka menjadi keluarga yang memenuhi destiny yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Mereka tidak melenceng ke kanan dan kiri sampai garis akhir. Tuhan dapatkan mereka setia berada bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom, shalom semua. Siapa yang minggu lalu hadir? Puji Tuhan ya, minggu lalu banyak yang hadir ya. Jadi apa yang mau dibagikan hari ini sebenarnya masih nyambung dengan apa yang dibagikan minggu lalu. Jadi minggu lalu kita bahas tentang wake up call. Mungkin kalau ada yang belum sempat dengar bisa lihat di YouTube-nya, sudah ada kemarin saya lihat. Saya mau mulai dengan pembacaan firman Tuhan di Roma 13 ayat 11 sampai 14 terjemahan The Message. Ini untuk flashback dari apa yang kita bagikan di minggu lalu tentang wake up call. Dikatakan sekali lagi seperti ini. Tetapi pastikanlah bahwa kamu jangan terlalu asik dan terlalu lelah dalam mengurus semua kewajibanmu sehari-hari, sehingga kamu lupa waktu dan tertidur dan tidak ingat akan Allah. Malam akan segera berakhir, fajar akan segera menyingsing. Bangunlah dan sadarlah akan apa yang sedang Tuhan lakukan. Tuhan sedang memberikan sentuhan akhir pada karya keselamatan yang telah Dia mulai ketika kita pertama kali percaya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan 1 menit pun. Tidak boleh menyia-nyiakan waktu siang hari yang berharga ini dengan kesia-siaan dan pemanjaan diri, dengan tidur-tiduran, dengan melalaikan diri, dengan bertengkar, dengan merebut apa saja yang terlihat. Bangunlah dari tempat tidur dan berpakaianlah. Jangan berkeliaran dan berlama-lama menunggu sampai menit terakhir. Kenakanlah pakaian Kristus dan beraktivitaslah. Jelas firman Tuhan sudah katakan. Saya flashback sedikit juga apa yang minggu lalu udah disampaikan. Ketika Tuhan pada saat di perjanjian lama kita tahu dunia mengalami keguncangan. Saat itu satu dunia mengalami kelaparan, tapi Tuhan mengutus hambanya yaitu Yusuf untuk pergi dulu ke Mesir. Dan di situ karena rekayasa Tuhan, Yusuf bisa menyelamatkan satu bangsa yang besar. Ada tanah Goshen. Goshen artinya adalah mendekat kepada Tuhan. Jadi ketika satu dunia mengalami guncangan, sebenarnya ada satu tempat yang sudah Tuhan sediakan untuk anak-anaknya. Kita semua terluput dari kegoncangan ini. Makanya Goshen artinya adalah mendekat kepada Tuhan. Sesuai dengan tema yang memang Tuhan berikan untuk gereja ini, mendekat kepada Tuhan itu sebenarnya adalah Goshen. Kita seringkali mencari tempat teraman kita itu di mana sih? Mungkin dengan finansial yang bagus, mungkin kita mencari rumah yang aman. Tempat paling aman itu adalah benar-benar di dekat Tuhan. Lebih lanjut dari apa yang dibagikan minggu lalu, ketika Tuhan memanggil umatnya untuk berada dekatnya Dia, itu bukan cuma untuk diam-diam begitu saja, tapi untuk mendengar suara Dia. Kita tahu setelah 400 tahun bangsa Israel bersama-sama dengan Mesir, ketika Tuhan suruh keluar, mereka harus keluar. Bukannya mereka diam-diam aja di kondisi yang enak-enak. Enggak. 430 tahun Tuhan bilang, di Keluaran 12 ayat 1, di slide selanjutnya, dikatakan sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Waktu minggu lalu saya sudah katakan bahwa yang keluar dari tanah Mesir itu ada 2 juta orang Israel. Itu ada orang tua, ada anak kecil, ada mungkin orang yang bodoh, ada orang yang pintar, ada yang cacat, ada yang tubuhnya sempurna, mungkin ada ibu yang lagi hamil. Tapi apapun keadaannya, Tuhan katakan semuanya adalah pasukan Tuhan. Namanya pasukan sudah jelas, harus dengar dengan suara panglimanya.
Jadi jangan sampai ada orang-orang yang ada di sini yang sudah dikeluarkan dari kehidupan yang lama merasa diri kita biasa-biasa saja. Semua yang di sini benar-benar Tuhan lihat pasukan. Kita tahu namanya pasukan harus mau dilatih. Nggak ada namanya pasukan cere-cere. Coba bayangkan kalau negara kita punya pasukannya, tentaranya nggak ada yang mau dilatih, semuanya maunya cuma tidur-tiduran, cuma maunya makan tidur. Begitu terjadi serangan terhadap negara ini, apa yang terjadi? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa bertahan terhadap serangan. Mau nggak mau, makanya Tuhan pasti memproses setiap anak-anaknya, setiap kita pasukannya untuk kuat menghadapi apapun. Kenapa? Karena Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya kita semua pasukannya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita tahu ikan laut yang hidup di air laut, dia nggak pernah jadi ikan asin kan? Dia tetap ikan yang rasanya biasa-biasa aja. Cuma ketika ikan laut ini ditangkap sama si nelayan, dia ditangkap, dia mati, baru dia diasinkan, kan, digarami sama si nelayan ini. Mungkin kita hidup di dunia yang penuh dosa ini, tapi bukannya artinya bahwa kita jadi ikan asin. Bukan artinya kita jadi orang yang, oh, dunia bilang begini, berarti kita ikut dengan dia. Enggak. Ingat aja, ikan laut yang hidup, dia nggak pernah jadi ikan asin. Nggak pernah jadi ikan asin. Cuma ikan laut yang ketangkep, dia mati, baru dia dijadiin ikan asin. Kalau semua anak-anak Tuhan ini benar-benar hidup, memperoleh hidup bersama dengan Tuhan, pasti nggak akan ada yang jadi ikan asin. Pasti hidup dengan bebas di lautan. Itu yang Tuhan mau kasih sebenarnya buat setiap kita. Cuma setiap kita seringkali kita lupa bahwa sebenarnya bersama dengan Tuhan kita sudah memperoleh kehidupan itu. Seringkali kita jadi gereja yang mati, yang malah ditangkap oleh iblis dan dunia ini, malah dijadikan ikan asin sama mereka. Kita semua sebenarnya sudah dikeluarkan dari kerajaan gelap untuk masuk ke dalam terangnya yang luar biasa sebenarnya. Kenapa kita seringkali tidak menyadari akan hal ini? Karena pengertian kita kepada gereja saat ini cuma dibatasi oleh dengan tempat, gedung, dan beraneka ragam kebaktian demi kebaktian, pelayanan demi pelayanan. Padahal ini di luar dari itu semua. Saya rasa memang iblis mungkin sengaja menyembunyikan ya satu fakta penting, bahwa betul gereja adalah kumpulan orang percaya yang adalah pasukan Tuhan. Saat gereja, kita semua yang di tempat ini menyadari bahwa setiap perkumpulan ini adalah perkumpulan pasukan Tuhan, pasti atmosfernya berbeda dan mengerikan bagi iblis. Bayangkan aja, misal di sini semua sadar benar-benar, semua di sini Kopassus nih, semua yang ada di sini, semuanya benar-benar Kopassus, yang benar-benar udah siap perang semua. Nggak sengaja ada yang masuk ke sini, maling nih masuk nih lewat pintu sini. Kira-kira maling ini masuk, kita ngeliatnya jadi apa nih? Kayak tikus mau kita gebukin kan, masih kan? Kalau kitanya Kopassus nih, kita nggak akan gentar begitu maling ini atau penjahat apapun masuk, kita semua udah siap perang. Tapi bayangkan kalau kita semua di sini cuma anak kecil, begitu masuk, jangankan sampai maling yang ngeri-ngeri ya, ada orang yang cuma bentak-bentak aja, udah langsung langsung shield langsung semua. Kok bisa atmosfernya bisa beda? Makanya kenapa Tuhan mau setiap kita jangan makan makanan susu terus, setiap kita harus berani makan makanan keras dan didik sama Tuhan. Kalau sampai si jahat mau masuk ke dalam keluarga kita, ke dalam gereja kita, kalau kita ngerti kita ini pasukan, nggak ada apapun sebenarnya yang bisa bikin kita kabur. Karena kita ngerti, ini memang harus gua hancurin ini. Makanya kenapa Daud yang sudah dilatih sama Tuhan, ketika gue lihat dia nakut-nakutin, mengintimidasi, semua orang kabur, bahkan kakak-kakaknya kabur, Saul pun terintimidasi. Kenapa Daud? Dia malah berani, padahal dia nggak pakai baju perang. Tapi karena dia sudah dilatih oleh Tuhan. Mau nggak setiap kita benar-benar dilatih sama Tuhan? Judul khotbah hari ini, apa yang Tuhan mau sampaikan adalah Great Awakening. Great Awakening itu ngomong bangkitnya kesadaran, sadar benar-benar. Setelah kemarin wake up call, semuanya dibangunkan, hari ini benar-benar mampu dan bangun, sadar. Benar-benar sadar bahwa kita ini benar-benar pasukannya dia. Jelas kenapa gereja kebanyakan sampai saat ini seakan-akan mandul, selalu jadi bulan-bulanan keadaan. Karena gereja terlalu relevan dengan dunia, jadi kayak ikan asin. Gereja lupa akan destininya.
menyebabkan iblis seakan-akan sangat berkuasa. Sebenarnya iblis tuh nggak pernah berkuasa, sebenarnya dia udah kalah sebenarnya. Cuman kita itu karena kita nggak ngerti siapa kita, makanya dia tuh semena-mena. Kita udah dijadiin ikan asin, dimakan, dijadiin sayur asem sama dia. Begitu terjadi pandemi kemarin, 2 tahun 3 tahun gereja pada tutup semua. Harusnya ketika terjadi pandemi, kita yang pasukan Tuhan, kita berdiri di garis depan. Setiap siapapun yang lagi sakit, siapapun yang butuh doa, mestinya kita yang benar-benar maju di depan. Bukan kita semua ikut kabur bersama dengan yang lain. Bukan, karena bagian kita pasukan itu nggak pernah. Ya kalau warga sipil memang mereka ibu-ibu dan anak-anak pasti ngumpet. Tapi namanya pasukan ketika terjadi serangan, semua pasti berdiri maju ke depan. Nggak mungkin semuanya ngumpet. Siapa yang mau? Makanya dikatakan kita ini pasukan. Dan peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Musuh kita seringkali kita salah, kita melihat malah saudara kita adalah musuh kita, orang teman kita atau orang tua kita, malah kita lihat musuh. Padahal bukan, peperangan ini bukan melawan darah dan daging, Tuhan katakan, tapi melawan roh-roh di udara. Tipu daya dia ini loh yang harus kita patahkan. Makanya kenapa saya setuju banget gereja ini benar-benar tenggelam dalam pembacaan firman Tuhan. Jangan malu-malu untuk bersaksi, berdiri di depan. Kalau memang kalian mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, berdiri di depan, sampaikan bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang dahsyat. Kuatkan saudara-saudara semua yang ada di sini. Jangan kita udah dapat berkat dari Tuhan nih, kita malu-malu kita simpan untuk diri kita. Maju ke depan, berdiri. Saya pun sebelum berani untuk sharing seperti ini dimulai dari kesaksian satu-satu dulu. Sampai akhirnya Tuhan yang memberikan satu persatu talenta itu ditambahkan. Jadi kita harus tahu dan bereaksi dengan tepat seperti yang Tuhan ucapkan. Jangan kita jadi orang yang terlalu sibuk, namanya pasukan, panglimanya bilang siap, bangun, harus bangun. Kelemahan dalam pasukan itu adalah orang-orang yang blank, nggak punya pengertian, nggak tahu harus berbuat apa-apa. Begitu panglimanya bilang bangun, bersiap, ayo ambil senjata, malah tengok kanan kiri, ini mau ngapain ya, mau ngapain? Waduh, kalau pasukannya kayak begini mah negara udah keburu dijajah duluan. Dan jangan heran kalau kehidupan kita banyak dijajah sama si jahat. Kenapa hidup kita, kenapa selalu banyak pergumulan? Karena seringkali kita nggak pernah siap dengan apapun yang datang. Padahal sekali lagi, kita ini sudah dikasih kemenangan. Dan posisi kita untuk berperang melawan si jahat ini bukan untuk menang loh sebenarnya. Kita bukan untuk menentukan menang atau kalah sebenarnya, karena sebenarnya kita sudah berdiri di tanah kemenangan. Itu sudah selesai di atas kayu salib sebenarnya. Bagian kita ini adalah untuk memang mengklaim. Seperti kalau misalnya saya kasih ke salah satu orang di tempat ini hadiah ulang tahun voucher untuk belanja di mall misalnya 1 juta. Vouchernya udah dapat. Tapi kenapa harus pergi ke mall itu untuk apa? Untuk klaim vouchernya kan, untuk dipakai gitu loh maksudnya. Sekarang Tuhan sudah janjikan kemenangan itu dalam hidup semua saudara-saudara di tempat ini. Ada nggak yang benar-benar bangkit berdiri dan pergi memperoleh setiap kemenangan itu? Misalnya, kondisi misalnya ada yang lagi masalah finansial, ada yang lagi masalah kesehatan. Berani nggak? Kita udah pegang nih voucher kesembuhan yang dari Tuhan kasih di atas kayu salib. Berani nggak kita benar-benar klaim kesembuhan itu? Di dalam nama Tuhan Yesus saya terima yang sudah Tuhan berikan. Tapi tanpa kita mendekat kepada Tuhan nggak akan bisa. Lebih lanjut selainnya, mengapa kita harus berperang? Bukankah Tuhan sudah memberikan kemenangan? Jelas seperti yang baru saya ngomong. Ya karena justru Tuhan Yesus sudah kasih kita kemenangan, kita mesti memang mau berperang. Sama juga, maksudnya berperang ini bukan berperang bagaimana ya, bukan main jadi kayak Ghostbuster, bukan. Tapi berperang ini seperti kayak gini. Seperti saya sudah kasih anak saya sekolah terbaik, bagian dia adalah mau belajar, memperoleh semua yang terbaik dari sekolah itu bisa berikan, gitu loh maksudnya. Bukannya dia malah udah dikasih sekolah terbaik tapi males untuk pergi ke sekolah, di sekolah malah gak belajar. Bukan. Kenapa setiap kita berperang ini justru untuk mempertahankan dan memperluas kemenangan ini, gitu loh maksudnya. Sama seperti ketika kita sebagai orang tua mewariskan kepada anak sebuah perusahaan, anak ini harus belajar, harus mengembangkan usahanya, bukannya malah dia pakai uang itu untuk foya-foya. Tapi si iblis akan membuat setiap kita nggak pernah memperoleh warisan yang Tuhan sudah berikan. Makanya hidupnya jadi dalam kekalahan.
Lebih lanjut yang kedua, kenapa kita harus berperang? Iblis sudah dikalahkan, tapi memang belum dilemparkan ke neraka. Kan kita tahu, nanti itu urusannya waktu Tuhan Yesus datang kedua, penghakiman terakhir. Memang dia udah dikalahkan, tapi dia masih ada di sini. Dan dia gak akan dengan sukarela menyerahkan daerah kekuasaannya ke kita semua. Ya kalau memang contoh, misalnya saya punya tanah misalnya untuk area workshop saya misalnya, area tempat produksi kantor saya. Mungkin tempat itu sebelumnya ditempati oleh penduduk liar. Kalau saya tidak mengusir dia, ya dia pikir ya udahlah, dia kalau bisa dia tetap berkuasa ada di tanah itu. Ya bagian kita yang mengerti, ini kan udah jadi tempat saya. Ini nggak boleh nih orang-orang yang nggak punya hak di tempat ini ada di tempat saya. Lu harus pergi. Kenapa kita harus berperang? Sebenarnya iblis sudah nggak punya kuasa atas hidup kita, tapi memang dia belum dilempar ke neraka. Makanya kalau kita nggak mau ngusir dia, 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan gini, sadar dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Artinya ada orang yang nggak bisa ditelan, tapi ada orang yang dapat ditelan. Ada orang yang bisa ditipu dan ada orang yang nggak bisa ditipu. Ada orang yang hidupnya benar-benar bisa berjalan dalam kemenangan, ada yang hidupnya dalam kekalahan. Kita mau yang mana? Kalau kita selalu bilang, saya nggak mau dekat sama Tuhan, saya nggak mau belajar firman Tuhan, saya nggak mau dengeran sama Roh Kudus. Ya udah, berarti bagian kita kan cuman orang bodoh doang kan yang hidupnya nasibnya ditipu orang karena nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Tapi kalau orang pinter, orang mau nipu, ini kayaknya baru denger dia ngomong A aja nih kayaknya aura-auranya udah aura nipu. Kita udah langsung ngerti karena kita ngerti, kita pinter gitu loh maksudnya. Tapi kalau orang bodoh, ngomongin apa juga percaya. Dan Tuhan nggak mau kita jadi anak-anak yang gampang. Makanya dia bilang dia mau proses setiap kita. Yang ketiga, gereja sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Tadi kita lagu kebetulan ngomong tentang seperti Bapa sayang anaknya. Saya kemarin sama keluarga saya nonton ada film baru keluar judulnya Sound of Freedom. Nggak ada niatan sih sebenarnya untuk nonton ini, saking nggak ada film di bioskop aja udah bosen pengen nonton, ya udah kita nonton. Begitu kita nonton, saya luar biasa diberkati sekali. Jadi saya sangat merekomendasikan yang belum ada acara mau nonton aja. Memang ini bukan film tentang rohani, tapi ini film tentang penyelundupan anak. Ini based on true story. Bisa yang main pun juga ternyata kalau nggak salah ingat ini adalah yang memerankan Tuhan Yesus di The Passion of Christ. Kisahnya ini benar-benar tentang perdagangan anak dan bagaimana si orang yang pemeran Tuhan Yesus ini dia bisa bela-belain demi menyelamatkan satu anak. Dia masuk ke wilayah pemberontak demi ngeluarin anak ini, cuma demi satu anak. Dia harus menghadapi bahaya luar biasa. Saya cuma lihat, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tahu saya anak yang ditangkap sama pemberontak ini. Saya tahu Tuhan datang ke hidup saya, nyelamatin saya dari lembah dosa. Tuhan bayar begitu mahal supaya saya memperoleh freedom itu. Di akhir film, kayak Roh Kudus menggemakan di hati saya begitu kuat. Seakan-akan dia kayak bilang sama saya begini, Will, masih banyak orang-orang jiwa-jiwa yang sebenarnya ditangkap sama si evil, sama si iblis ini. Mau nggak lu sama gua? Yuk sama-sama sama gua lakukan amanat agung, bergerak sebagai pasukan bersama dengan gua, kita bebaskan banyak orang sehingga sound of freedom itu terdengar di mana-mana. Saya bilang, Tuhan, saya mau Tuhan. Saya mau, bukan karena saya mau mencari panggung, bukan karena saya tahu saya sudah diselamatkan sama Tuhan. Makanya saya ngerti betapa luar biasa berharganya jiwa-jiwa di mata Tuhan. Saya berdoa tentang kenapa kita harus berperang. Poin ketiga, gereja sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Karena Tuhan, dia 3 tahun ada di dunia ini. Saat dia sudah naik, kita adalah tubuhnya dia. Saat kita mau sepakat, kita bilang, Tuhan pakai saya, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kita lagi sepakat dengan dia, benar-benar masuk ke wilayah-wilayah dan kita bebaskan jiwa-jiwa yang selama ini dibelenggu oleh si iblis. Saya berdoa benar-benar hari ini terjadi great awakening di tempat ini. Markus 16 ayat 17 di poin keempat, kenapa kita harus berperang? Karena tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
pada saat kita sadar kita mengalami great awakening dari Tuhan, bahasa kita pasti beda. Kalau sebelum kita dibangkitkan oleh Tuhan, mungkin bahasa kita bahasa ketakutan, bahasa kekhawatiran, bahasa tentang diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Tapi begitu kita benar-benar di wake up call sama Tuhan, bahasa kita akan beda. Kita akan bilang, hati kita tuh nggak akan melekat dengan dunia ini. Hati kita tuh pasti pengen berkata, oh dunia lagi begini, justru gua harus maju. Di saat dunia lagi mengalami resesi, justru gua harus jadi berkat. Di saat dunia ini penuh ketakutan, justru gua yang harus berdiri di depan memberikan penguatan, pengharapan. Bukan karena saya hebat, tapi karena ada roh Allah yang lebih besar dari apapun di dunia ini ada di dalam saya. Saya berdoa teman-teman menangkap ini. Yakobus ayat yang kelima, poin kelima dikatakan gini. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Firman Tuhan di Ibrani mengatakan, dengan iman kita tahu bahwa apa yang kelihatan terjadi dari apa yang tidak terlihat. Dengan iman kita mengerti bahwa hard copy terjadi dari soft copy. Tidak ada hasil print out tanpa ada soft copy-nya dulu di komputer. Jangan fokus dengan print out-nya. Fokus ngerti bagaimana cara edit soft copy-nya, maka print out-nya akan sesuai dengan apa yang ada di soft copy. Artinya, kenapa si iblis itu membuat kita tidak mengerti bahwa terjadi peperangan secara spirit ini di alam roh? Karena dia berusaha mau bikin soft copy dalam roh kita itu sesuai maunya dia. Sehingga kehidupan kita kayaknya kita kayak orang yang udah tenggelam saja ke bawah arus sama keadaan. Tapi saat kita mengerti, mengedit soft copy-nya, itu kuasa yang Tuhan kasih dengan bantuan Roh Kudus di dalam kita. Hasil print out kehidupan kita adalah rancangan Dia yang penuh harapan. Tapi kita seringkali tidak mau belajar, sehingga akhirnya ini ditutupi dari kita. Poin yang ke-6, kenapa harus berperang? Karena Yakobus 4 ayat 7 mengatakan gini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Minggu lalu saya sudah share bahwa mungkin kita sudah tunduk kepada Allah, tapi kalau kita nggak mau melawan iblis, firman Tuhan mengatakan, ya nggak akan lari. Jangan heran kalau hidup kita sudah tunduk kepada Tuhan, tapi kita nggak mau musir si iblis. Hidup kita tuh kayak digelendotin terus sama dia. Ada aja, kok kayaknya hidup kita nggak ada terobosan setiap hari. Tuhan sudah tetapkan slide berikutnya. Firman Tuhan di Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kita di pihak siapa? Lukas 11 ayat 23 mengatakan demikian. Sebab siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Dalam terjemahan The Message katakan gini, this is war, and there is no neutral ground. If you are not my side, you are the enemy. If you are not helping, you are making things worse. Bahasa Indonesia ini katakan gini, ini perang dan tidak ada tempat netral. Tentukan posisi semua saudara di tempat ini. Saat ini juga tentukan mau di posisi siapa. Kalau sudah di posisi Tuhan, mau dididik sama Tuhan jadi pasukan Dia. Jika kamu tidak berada di pihakku, kamu adalah musuh. Jika Anda tidak membantu, Anda memperburuk keadaan. Jangan pernah ada di gray area. Jangan jadi orang yang suam-suam kuku, kata Tuhan, itu bagian yang dimuntahkan. Jangan tegar tengkuk, firman Tuhan katakan di slide selanjutnya. Jangan tegar tengkuk, kita adalah eklesianya Tuhan. Miliki penundukan kepada Tuhan. Yoel 2 ayat 11 mengatakan demikian. Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Siapa tentaranya? Kita semua. Pasukannya besar sekali dan pelaksana firman-Nya kuat. Hari Tuhan itu besar dan sangat hebat. Siapakah yang dapat menanggungnya? Dimulai dari mulai baca firman Tuhan dulu. Gimana kita mau melaksanakan firman Tuhan dengan kuat kalau baca firman-Nya aja enggak? Panggilan kita sebagai pasukan Tuhan adalah sebuah kewajiban. Kita tahu dunia sudah merosot sampai kemana. Kita tahu dalam kondisi darurat. Kalau kita tahu Indonesia mungkin penduduknya banyak, tapi kita tahu di beberapa negara yang kayak penduduknya nggak terlalu banyak, itu seluruh warga sipil disuruh wajib militer. Ketika terjadi serangan, semua warga sipil harus siap angkat senjata. Semua di sini udah pasukan, Tuhan bilang. Jangan ketika terjadi goncangan dunia ini kita jadi bagian yang kabur, berdiri. Berikan kekuatan buat saudara kita, berikan kekuatan untuk orang-orang yang butuh pengharapan. Itu bagian kita, berdiri berjalan bersama dengan Tuhan.
Yuk kita cepat sedikit lagi, slide berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? 1. Yakobus 4:7 mengatakan yang tadi, tunduk pada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari. Gak ada cara lain, tunduk kepada Allah itu nomor 1. Tuhan panggil kita dekat itu namanya kita tunduk, mau denger-dengeran sama dia. Jangan Tuhan panggil kita dekat, kita bilang enggak, saya lagi sibuk, saya lagi ini itu segala macam. Jangan, udah tunduk datang. Karena semakin besar penundukan kita, semakin besar otoritas yang kita peroleh. Seringkali kita merasa, katanya saya udah dapat otoritas, kok saya ngusir setan kok nggak pergi-pergi, saya doa buat kesembuhan kok nggak terjadi. Cek seberapa besar kita tunduk sama dia. Karena semakin besar penundukan kita, semakin besar otoritas yang kita peroleh. Saya di kantor punya karyawan. Kalau saya tahu karyawan saya ini dia benar-benar setiap kali saya ngomong dia nangkep dengan jelas, pasti tanggung jawabnya saya tambahin terus, nggak mungkin enggak. Gajinya juga pasti saya tambahin terus, nggak mungkin enggak. Semakin besar ketaatan kita kepada Allah, pasti semakin tepat melakukan apa yang Tuhan mau. Maka semakin besar kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Bayangkan kalau kita punya pegawai, dia nggak mau dengar, nggak mau taat. Yang dia lakukan disuruh beli ke pasar, kalau kayak pembantu suruh beli sayur jagung, dia belinya tomat. Ini apa sih yang disuruh, apa yang dikerjain? Yang ada pasti kena teguran. Makanya poin yang kedua, selain kita tunduk pada Allah, perhatikan cara kita memandang dan mendengar. Ketiga, mudah diajar. Pastikan diri kita fleksibel sama Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Suka gak suka, aneh gak aneh, lakukan aja kalau Tuhan sudah suruh. Yang poin keempat, waspada. Karena kita tahu si iblis itu seperti singa yang mencari orang yang dapat ditelan. Poin kelima, perhatikan setiap tanda. Jelas firman Tuhan udah kasih tanda dunia pada saat zaman akhir akan tandanya seperti apa. Di Matius 24 ayat 15 sampai 28 sudah dikatakan semua tanda-tandanya. Jangan jadi orang yang benar-benar kita tutup mata dengan apa yang terjadi. Checklist ini tandanya udah terjadi apa. Kita ngerti menilai, seperti kayak di depan tadi langit sudah mendung. Kita tahu itu pasti mau hujan. Jangan kita udah tahu mau mendung, kita bersikap seperti itu nggak mendung gitu loh. Ya nggak heran hidup kita kehujanan di depan. Kita ngerti itu udah mau mendung, siap-siapin loh payung. Ngerti gitu loh maksudnya keadaan. Jangan kita jadi orang yang tidak mengerti keadaan. Terakhir, pakai selengkap senjata Allah. Nggak mungkin kita bisa menang kalau nggak pakai selengkap senjata Allah. Peperangan rohani bukan tentang nyanyi-nyanyi lagu rohani, bukan cuma tentang pelayanan yang sibuk, bukan. Itu semua manifestasinya ketika kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Tapi tentang mengenakan dan tinggal dalam Tuhan Yesus, dekat dengan Dia. Gunakan iman, pengertian, dan tindakan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pengertian, rema, didapatkan dari perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Itu namanya revelation. Tindakan itu kita lakukan karena kita sudah mengerti, makanya kita melakukan. Jadi bukan orang yang tidak punya pengertian melakukan tindakan apapun. Kosong tindakan seperti itu, gak ada artinya. Jadi sekali lagi saya sudah selesai. Mungkin saya waktu saya terbatas di tempat ini. Tapi nanti jikalau memang teman-teman saudara semua yang ada di tempat ini benar-benar kayaknya Tuhan berbicara kuat di dalam hati Bapak Ibu semua di tempat ini, Tuhan sadarkan bahwa setiap Bapak Ibu di tempat ini, oh iya saya mau jadi pasukan ya Tuhan. Nanti bisa datang ke Pak Gembala, Pak Juniato, tolong dong mentorin saya, ajarin saya, bawa saya lebih kuat lagi. Kalau lagi ada komsel, ada apa, datang. Di situ waktunya lebih panjang. Kalau mau tanya panjang lebar bisa lebih lama. Kalau di sini kan waktunya terbatas. Jadi bangkit semua. Saya sudah selesai apa yang mau saya sampaikan untuk pagi hari ini, siang hari ini. Saya mau undang pasukan Tuhan bangkit berdiri. Saya mau ajak semuanya benar-benar mendeklarasikan dengan kuat, mendeklarasikan dengan kuat apa yang menjadi spirit kita, keyakinan kita sebagai pasukannya Dia. Saya nggak taruh ini di ini si slide karena baru kepikiran aja tadi, kayak mau ajak semuanya. Ini jadi pernyataan iman kita. Kalau secara tubuh kita buat perjanjian itu dengan surat kontrak, tapi Tuhan katakan ada kuasa dalam perkataan, ada kuasa dalam perkataan. Di secara spirit, waktu kita benar-benar memperkatakan perkataan iman, seluruh alam roh itu bergetar sebenarnya. Pasukannya Tuhan saat ini benar-benar sama-sama mendeklarasikan dengan sepakat dari dalam, dengan pengertian
Tuhan, saya jadi pasukannya Tuhan. Saya nggak mau jadi biasa-biasa saja. Ikutin saya semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami percaya menjadi pasukan yang berkenan, pasukan yang tangguh, yang setia, yang punya ketekunan, punya passion, gelora cinta, dan kerendahan hati. Hidup kami akan kami dedikasikan mendekat kepada Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, tunduk sama Tuhan, sehingga bersama dengan Tuhan mengubah bangsa ini, mengubah dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu, memberikan pengharapan bagi dunia yang sedang jatuh ini. Roh-Mu Tuhan, kami butuhkan. Pengertian dari-Mu Tuhan, kami butuhkan. Kapasitas kami akan diperbesar, dan biarlah Roh-Mu yang memimpin hidup kami. Semua yang kami sentuh akan jadi besar dengan seizin Tuhan. Kami dimampukan untuk menopang pemimpin kami. Sepakat dengan Engkau Tuhan, setiap langkah kami dijaga Tuhan, dan kami akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, menjadi kepala dan bukan ekor. Hari ini kami terima mujizat yang mustahil bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Kami mau terus unity dan tidak terputuskan. Kami diberkati dan menjadi kuat sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Semua dimeteraikan apa yang kami katakan jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Yuk kita naikkan lagu yang tadi terakhir. Seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sekali lagi tidak mau jadi anak-anak yang gampang Tuhan. Kami tidak mau lari dari panggilan-Mu Tuhan. Kami tidak mau lari dari proses-Mu Tuhan. Silahkan bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Amin Tuhan. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Katakan sekali lagi, seperti Bapa sayang. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan ketepasan bagi kami Tuhan. Biar saat ini tempat ini anak-anak Tuhan menyatakan bahwa mereka mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Sepakat dengan Engkau sampai dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang terbaik bagimu. Saya undang semua angkat tangan, terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus membawa engkau masuk ke dalam masa percepatan, terbang bersama Dia lebih tinggi lagi, berada di puncak destiny. Perkenanan Tuhan membuat engkau dan keluargamu mengerti dan mengenal hati Tuhan. Biarlah setiap keintiman karakter Kristus, hati hamba, belas kasihan, gelora cinta kepada Tuhan dibangun kuat dalam kehidupanmu.
Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat kami kembalikan hanya bagi nama-Mu yang kudus, hanya bagi Bapa yang begitu mengasihi kami. Diberkatilah Engkau Tuhan di atas segala namanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa.